Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua di rumah. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang yang sangat inspiratif nih menurut kita ya. Salah satu keluarga besar Gesteng juga sebenarnya, tapi dia nih lebih banyak untuk aktivitas di luar gitu. Jadi sebelum kita masuk ke perkenalan sama siapa sih gitu ya, saya mau menceritakan sedikit nih tentang Moto Coffee Corner. Jadi Moto Coffee Corner ini ada di Gesteng Magazine tepatnya ya. Jadi dia sebuah kedai kopi di mana tempat ngumpul para bikers sih sebenarnya, teman-teman bikers juga di rumah kalau misalkan mau nongkrong apa segala macam setelah pandemik tentunya ya, bisa langsung datang aja ke Moto Coffee Corner. Nah, sekarang kita kenalan langsung sama Bang Chandra nih. Bang, coba nih Bang, ulas sedikit dong Bang Chandra nih siapa sih biar teman-teman di rumah tuh tahu semua teman Bang Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ditanya gua siapa, ya gua Chandra sih kan. Oke, bukan anggota band Tanjidor siapa Bukan, gitu ya, bukan ya? Oh, band Tabok, bukan juga anggota Roma Irama gitu, bukan ya? Bukan. Jadi yang jelas gini, profesi gua sebagai fotografer. Oke. Nah, kalau diingat-ingat dulu tuh nggak ada kepikiran bisa menjadi fotografer. Nah, kebetulan waktu itu gue senang musik gitu. Senang musik, pada saat itu tahun 85-an, bapak gue pernah beli piringan hitam. Piringan hitam itu bandnya dari Inggris, nama Pink Floyd gitu kan. Dulu yang masih zaman-zaman pakai gramafon gitu ya, plat-plat besar-besar gitu. Terus albumnya itu Huma Guma, yang membuat tertarik dari album Pink Floyd itu cara mengambil gambar covernya itu membuat gue sesuatu yang gue anggap secara minim fotografinya, gue anggap itu keren gitu. Tapi bukannya album-album zaman dulu tuh kalau cover depannya tuh cuma ya tau lah ya kan, cuma gambar orang-orang doang sama grafis-grafis warna-warni biasanya. Tapi kalau ini lebih inspiratif lah buat gue gitu kan. Jadi membuat gue secara pengetahuan terbatas ilmu fotografi, ini gambar ini enak banget dilihatnya. Jadi gue menganggap sederhana itu seperti itu. Dari mulai cover Pink Floyd itu barulah gue mulai mencari tentang apa sih tentang fotografi. Dari situlah berangkat dari tahun 85. Urusan disetujui nggak disetujui itu emang orang tua dulu berbeda ya dengan pola pikir kita. Tapi yang intinya orang tua dulu tuh hanya ingin tahu atau perlu pembuktian. Karena kan dulu kan juga sama-sama kita tahu Bang, orang-orang dulu kan pola pikirnya anak ini lebih aman jika jadi PNS gitu kan, atau kerja di kantoran. Nah, itu baru namanya kerja dalam tanda kutip ya. Nah, memang dari kecil itu gue pengen banget kerja karena hobi gitu kan. Akhirnya kalau gue coba telusuri lagi pada saat itu ya memang gue sangat bersyukur ya mengenal sesuatu referensi dari sekitar gue suka gitu. Berarti dalam secara tidak langsung di lingkungan keluarganya Bang Chandra ada juga dong seorang fotografer atau beberapa orang? Sebenarnya nggak ada. Gitu. Sejujurnya nggak ada. Nah, tahu ada influencer dari fotografi itu dari mana Bang Chandra? Makanya gue dari bapak gue beli sesuatu piringan hitam itu, gue tertarik lihat gambar itu. Nah, dari mulai situlah gue ingin bercita-cita, ini bagian dari fotografi juga. Gitu. Nah, gue cari informasi itu tentang fotografi. Singkat ceritanya gitu kan, ya sampai sekarang lah ya. Jadi kalau memang ditanyain gue kok, kalau setahu lo kan bukan orang yang gue kenal baru nih, lo tau lah latar belakang gue. Dulu gue bekerja di salah satu media olahraga dari tahun 93 sampai 2012. Udah senior pula tuh Bang ya. Intinya orang ini banyak menanya kok dari fotografer olahraga itu bisa jadi di musik. Padahal musik itu bagian dari hobi gue lah. Jadi gue tuh selalu seneng mengerjakan sesuatu yang gak jauh dari sekitar yang gue suka. Sebenarnya kalau dengerin dari cerita Bang Chandra tadi, ada juga influencernya ya Bang, dimana Bang Chandra kan secara tidak langsung sudah mendengarkan lagu-lagunya Pink Floyd dari awal kan ya. Sebenarnya gue nggak terlalu denger banget dengan Pink akan Floyd. musiknya, tapi lebih ke visual gambarnya. Nah, dari situ visual gambar itu akhirnya tertarik lah dengan coba menelusuri apa sih musik Pink Floyd itu kan. Ya mungkin
akhirnya secara langsung informasi makin dapat, itu bagian dari represi musik-musik yang sekarang gitu. Misalnya kalau Pink Floyd nggak ada Radiohead, nggak ada Radiohead, nggak ada Muse gitu. Betul. Perkembangannya seperti itu. Ya intinya buat gua semua ilmu tuh semua pengulangan, cuman isinya yang berbeda sih. Oke. Nah, dari sekian banyaknya ulasan yang dibahas sama Bang Chandra nih tadi ya, kita kan sebenarnya dapat clue nih di mana tahun 85 itu Bang Chandra udah interest banget sama yang namanya fotografi Bang ya gitu. Nah, gear apa nih yang pertama kali dibeliin sama bokap nih buat Bang Chandra akhirnya ngulik lagi soal fotografi tuh Bang? Atau Bang Chandra gue harus dapetin kamera nih, gue belajar sendiri, gue apaan sendiri dan usaha sendiri, gimana? Kalau didukung secara materi sih enggak ya sama orang tua ya. Tapi didukung secara ilmu buat gue orang tua gue saling mendukung dengan ilmu. I see. Tapi paling banter gue ingat banget tuh, harta yang paling besar adalah ilmu, bukan harta benda. Iya, kan? betul Bang. Tanpa ada ilmu itu, harta benda itu nggak akan datang. Kan? Betul. Nah akhirnya orang tua gue hanya ingin meyakinnya itu benar jalur hidup lo untuk profesi. Ya gue yakin itu benar. Tapi bukan hal yang gampang untuk bisa meyakinkan orang lain, terutama orang tua gitu kan. Perlu ada pembuktian. Akhirnya gue tekun, singkat cerita. Akhirnya orang tua gue bisa menerima itu, ternyata hobi itu bisa jadi profesi sampai besar ya Bang ya, sampai dewasa, sampai nikah bahkan sampai sekarang juga title sebagai fotografer juga nggak terlupakan. Betul. Dan teman-teman sekalian juga di rumah kalau boleh tahu nih ya, Bang Chandra ini dia adalah wartawan senior, fotografer senior di sebuah tabloid olahraga. Tapi jangan disebutin kali ya merek ya. Mulut kayak keringnya, belum ngopi dulu nih ngopi. Mau ngopi dulu Bang? Oke. Gitu. Nah sambil lanjut kita ngobrol, kayaknya Bang Chandra mau pesen kopi nih Bang. Kopi nih Bang, nih kopi apa nih namanya nih? Om Uli, kopi nih Om. Kopi itu Bang Chandra. Bang Chandra mau kopi apa nih? Black Magic ada nggak Bang? Tisu Magic kali. Nah, ngobrol-ngobrol soal kopi nih Bang, ya kan? Dari dulu saya kenal Bang Chandra tuh kalau kemana-mana tuh selalu bawa tumbler isinya kopi tuh Bang, ya kan? Mau foto kek, mau lagi riding kek, mau lagi kemana pasti ada kopinya tuh. Nah, sejauh mana sih Bang Chandra nih suka sama yang namanya kopi nih Bang? Sejujurnya itu tuh gua tahu tentang kopi itu tahun 2004. 2004 pertama kali tuh yang edik banget sama kopi ya. 2004 itu gua dikenalin dari kelompok komunitas fotografi. Tahun 2004 gue pernah menjadi konsultan fotografer di Tur Singkarak. Tur Singkarak. Gue bersekolah dengan para komunitas fotografi di Padang gitu kan. Nah dikenalin oleh mereka tentang kopi Arabica. Nah gue baru tahu kalau ngopi biasa semua hitam. Ternyata dikenalin ada Arabica, ada Robusta. Nah kebetulan gue dikasih coba tester kopi yang namanya Arabica Solok namanya. Arabica Solok? Kayak gimana tuh Bang gambaran dari kopinya tuh Bang? Gambaran gue tuh kayaknya beda ya sama ngopi-ngopi biasa. Gue pada saat ngerasain tuh ada rasa sensasi di rongga-rongga mulut, terus ada gurih-gurihnya, tapi nggak merasa pahit gitu. Nah akhirnya gue coba untuk telusuri gitu tentang kopi gitu kan. Ternyata buat gue kopi yang basisnya kopi dibilang orang pahit dalam tanda kutip gitu buat thank you banget nih, biar Tuhan yang balas nih. Ya buat gue tuh kopi yang baik ya. Thank you. Kopi yang nggak pakai gula buat gue. Kopi yang nggak pakai plain kopi ya. Sejak itulah gue mulai milih-milih ngopi base-nya Arabica. Nah dari saudara gue dapatlah namanya Arabica Gayo. Nah, Arabica Gayo itu ternyata bukan Arabica tuh banyak hibridnya lagi. Ada yang long berry, V-berry. Gue makin aneh aja, tapi gue cobain sensasi beda-beda dan enak. Gitu. Dan akhirnya gue kenal dengan kopi yang lain. Seluruh Indonesia buat gue kopi Indonesia semua enak. Ya itulah makanya salah satu ya kopi Indonesia tuh enak, punya khas masing-masing, nggak bisa dikatakan itu nggak enak. Betul. Nah itulah makanya kopi Indonesia adalah kopi yang salah satu digemari di dunia ya. Di mancanegara juga, dan bahkan juga kopi-kopi yang ada di dunia itu kalau misalkan di-compare sama kopi-kopi yang mereka keluarkan di mancanegara, contohnya di Italia atau di Prancis ya, di sana lebih disukai untuk kopi luwak Indonesia, malah lebih mahal ya gitu. Nah makanya dari situ tuh harusnya Indonesia bangga tuh kan kopi-kopi Indonesia tuh ya gitu. Nah kalau
Bangga tapi wakabah. Wakabah. Wah, Wah, kebagian. kagak kebagian gitu, Bang. Tapi kenapa sih kopi yang dijual di luar negeri itu malah cenderung lebih mahal ya nggak? Maksudnya gini, harusnya kopi itu kan diproduksi di Indonesia ya. Ya. Harusnya dijual sama kenapa mahal? orang-orang itu. Kenapa mahal? Mungkin ada proses kali ya. Oke. Proses yang menjadi itu agak ada nilainya. Tapi buat gua bersyukurlah kita sebagai bangsa Indonesia bisa dikasih Tuhan tuh yang banyak Kekayaan, kopi, betul. gitu kan, yang kopinya buat gua tuh mau Gayo, mau Sumatera Betul. itu semua tuh enak semua buat gue. Betul. Tapi memang familiar Gayo gitu buat gue. Gitu. Jadi kalau orang ditawarin Gayo siapapun pasti suka. Ya. Dan Sebenarnya kita beruntung banget sih Bang ya dengan kultur geologisnya Indonesia tuh ya. Bisa nanam sedikit, tumbuh kopi dan berbagai macam itu. Nah, Bentar. oke. Ngapain nih Bang? Bentar dulu. Terus- Kok boleh minta? Jeng 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 jet. Oke. Tagline ya, tagline. Boleh. Lanjut ya. Gimana? Pertanyaan apa gue lupa tuh, kebius sama kopi soalnya. Gimana sih perjalanan Bang Chandra dari seorang penggemar musisi, lalu kemudian menjadi fotografer senior, lalu kok beralih banget nih jauh nih profesinya jadi seorang penerbit buku tuh gimana pembuat? Enggak, buat gue memang dari dulu gue tuh bekerja karena hobi dan gue tuh paling agak sedikit nggak bisa bekerja kalau nggak hobi ya. Oke. Nggak ada nilai seninya tuh agak sulit gitu. Jadi memang passion gue, hasrat gue memang bekerja karena seni gitu kan. Nah kalau umpama ngomong tarik lagi tentang niat bikin bukunya, sebenarnya di Indonesia yang pertama buku gue tentang color sport itu 2004 rilisnya. Karena buat gue di Indonesia tuh belum ada referensi tentang fotografi olahraga. Oke. Sangat buat gue sangat minim lah, bukan nggak ada, sangat minim. Akhirnya gue coba terbitin buku itu lewat ide-ide yang memang dari dulu udah gue siapin gitu kan. Nah, kemudian juga Bang, Kemudian rahang keram, ada ini nggak? Ada makanan di ada, tinggal bilang Om Muli. Mana sih Nah, rahang nih, keram nih? sebenarnya kita nongkrong juga nih, dari tadi nggak dikasih menu nih. Ini anggur kayak Ini anggur kapan nih Bang? kayak Firaun gitu nih anggur. Ini anggur kapan ini? Ini mumpung rahang nggak keram. Aduh, ngapain nih. lah? Ini ada rokok nih dari bukan sponsor, maaf ya. Harusnya mari Bang, yo silakan. Bang. Ini agak Nih, pahit tuh bang. nih ini apa nih Bang? Anggur mana nih Bang? Agak pahit kalau satu. Kalau banyak nggak ya, sekeranjang ya? Oke Bang. Kemudian juga buku keduanya Bang Chandra nih. Ya. Buku kedua Bang Chandra itu kan tentang musik ya kalau nggak salah ya. Grup band musik. Grup band musik, salah satu grup band musik tenar di Indonesia kan gitu. Nah itu kan dari dulu tuh Bang Chandra, setahu saya. Apa? Bukan lu baik kok. Setahu gua tuh ya Bang Chandra dulu kan sering keluar nih. Wah, Net, gua lagi di sini nih sama salah satu band ini nih gitu kan. Lagi liput ini, liput itu dan segala macam gitu, ngikutin terus keseharian kegiatan mereka gitu. Nah, itu gimana sih effortnya buat Bang Chandra tuh? Buku ini memang perjalanan sangat panjang. Kalau singkat ceritanya adalah menempuh sekitar 7 tahun lah dari 7 tahun, Bang. Dari tahun 2000 sampai 2007. Itu gua mulai motret slang. Berarti Kenapa gua harus motret slang gitu kan? Karena pada saat itu musisi grup band yang buat gue unik adalah slang. Intinya informasi singkatnya adalah orang tuh band-bandnya berbondong-bondong ke major label, dia enggak. Dan buat gue ini harus didokumentasikan. Kelebihan mereka tersendiri tuh Bang ya. Nah, satu yang kekurangan dari kita adalah informasi tentang sejarah musik misalnya. Yeah. Contoh referensinya adalah Ghost Blues. Gak ada tuh yang bikin dokumenterinya dari visual, foto sampai visual video, nggak ada. Nah, selama informasi makin gampang didapati lewat internet, ketemulah Tillman Brothers. Tillman Brothers itu kan musisi Indonesia ya legendaris yang juga lahir tuh Bang, di Indonesia, betul. besar di Indonesia, tapi besar di luar negeri. terkenal di Eropa. Ya. Dan akhirnya informasi semakin dalam adalah mungkin ya, setahu gua Rolling Stone atau The Beatles referensi dari situ. Kurang lebih kayak gitu. Nah, keterkaitan antara buku yang satu dengan buku kedua ini Bang, sebenarnya kan timpang ya. Gitu, dari yang pertama sport, lalu buku kedua itu bercerita tentang musik gitu ya. Nah, itu berapa lama tuh Bang? Maksudnya gini loh, dari
dari nol penggarapan sama sekali. Abang Chandra nih belum tahu nih mesti ngapain sama si Slang gitu ya, sampai jadi buku akhirnya yang berawal dari foto-foto pasti kan gitu. Moga-moga sih bukan jadi tipang tindih ya. Timpang nggak apa-apa, jangan tindih. Jangan tindih, kalau tindih nggak enak bang. Enak, loh, enak di kasur sih. Nah buat gua kenapa perlu ada, kalau dibilang agak sedikit melenceng, buat gua konsepnya cuma satu, legacy ya. Gitu. Legacy. Warisan yang mungkin setiap orang harus tahu gitu kan. Betul. Jadi buat gua buat gua di Indonesia pengungsi kan mereka sejarawan juga buat gua. Iya. Informasi yang ada, perjuangan mereka tuh bukan hal yang gampang seperti ngebalikin telapak tangan gitu kan. Betul. Proses itu jauh banget. Nah buat gua itu penting didokumentasikan karena buat gua dokumentasi emang nggak bisa dinikmati pada saat kita melakukan itu. Betul. Tapi setelahnya next, ya betul. Selanjutnya mungkin obrolan gua tadi di luar sama Bang Erwin tuh. Nanti generasi lain tuh nanti yang akan datang butuh tentang informasi itu. Iya, betul bang. Kurang lebih begitu. Betul. Dan itu menjadi satu titipan juga tersendiri buat anak cucu kita ke depan ya. Nih, dulu nih pernah ada band legendaris namanya ini gitu kan ya. Dan itu bukunya diterbitkan oleh Bang Chandra nih gitu. Nah, gue bikin itu 7 tahun belum pernah gue kasih lihat mereka secara gambarnya. Oke. Pada saat gue mau rilis di tahun 2018 gitu, baru gue tampil ke mereka kaget-kaget. Ini tahun berapa gitu. Oh, bahkan si artisnya sendiri aja nggak aware ya kan? Intinya nggak aware. Intinya di Indonesia tuh nggak aware tentang dokumentasi, nggak aware setelah mereka membutuhkan baru aware. Oke. Jangan sampai underwear loh. Gitu. Beda itu ntar. Nah buat gue itu yang harus kita edukasi ke orang lain adalah sebuah pesan moral yang dampaknya banyak buat orang lain. Sisi informasi itu paling penting. Ada orang bilang tuh siapa yang menguasai dunia, dia harus menguasai informasi. Kebalik sih sebenarnya kebalik. Tapi di luar dari itu semua, benefit apa sih yang Bang Chandra dapat nih dari penggarapan buku yang kayak sekarang kan bukan mengendorse ya, tapi lebih kepada Bang Chandra kan mengidolakan sesuatu yang wah ini bisa nih gue bikin karyanya nih. Paling banter kita jangan pernah mengidolakan, paling harus berpikir objektivitas. Karena objektivitas itu yang membuat itu jadi literaturnya jelas dan sejarahnya jelas. Jadi kita tidak memihak, tapi kita posisi kita di tengah-tengah. Nah tujuan gue membuat buku Slang ini adalah bagian dari liputan sejarah yang diwakili oleh Slang di dunia musik gitu kan. Oke. Bang Chandra nih tidak hanya di buku kedua nih, ada buku ketiga juga. Nah buku ketiga nih bener-bener yang menurut saya sih luar biasa karena kemarin berdasarkan fakta ya, berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman nih bahwasannya buku ketiga ini dirilis tuh niatnya buat charity, benar nggak sih bang? Betul. Gitu, ya kan? Ya. Nah, bisa diulas sedikit nggak sih bang soal buku ketiga ini? Judulnya tuh Explain. Explain itu sebenarnya gue dapet referensi dari nonton film Netflix. Netflix tuh ada dokumenterinya, ada nama Explain. Setiap permasalahan tuh orang-orang tuh ngasih penjelasan. Nah akhirnya gue dapat referensi dari film dokumenterinya di Netflix itu. Sorry ini bukan sponsor nih, tapi sejujurnya seperti itu. Nah akhirnya gue coba, kebetulan pada saat itu gue menjadi seorang fotografer tuh sebenarnya tahu diri gitu kan. Tahu diri emang kenapa? Selama ini lu nggak tahu diri bang? Nggak tahu malu. Tahu diri nggak malu. Tahu diri nggak tahu diri. Tahu diri banget tuh. Ya, misalnya filosofi gue harus tahu diri karena tanpa ada Tuhan nggak ada mak gue, nggak ada mak gue, nggak ada gue, nggak ada kita semua dong, nggak ada kawan, terus nggak ada acara ini dong. Apapun ya, manapun orang bisa jadi hebat pasti ada yang ngedukung loh. Itu udah hukum alam buat gue. Jadi inti apapun lo harus pandai mencari dan harus pandai berbagi. Lewat apa? Gue bisa lewat karya, gue akan berbagi lewat karya. Nah akhirnya gue bersindikasi. Jadi setiap orang tuh harus bersindikasi. Seperti apa sih ngomong gue? Iya lo kayak ini ya. Harus bersindikasi nih. Jadi buat gue harus bisa berkolaborasi, karya apa yang kita buat bisa bermanfaat buat orang lain. Nah kebetulan pada saat itu pendiri syair untuk sahabat itu kawan gue. Dia minta calling gue ketemuan bikin apa untuk syair gitu kan. Akhirnya gue bilang bikin Explain. Karena yang terjadi syair untuk sahabat tuh orang-orang salah satu yayasan yang ngumpulin anak-anak
kena HIV dari kecil, dari umur 0 sampai iya. 15 tahun. Oke. Mereka konsen, non profit gitu kan. Oke. Akhirnya gue bikin tentang Expand. Nah, Expand itu ada campaign bunyinya, campaign untuk menghilangkan stigma tentang HIV AIDS gitu kan. Dan gue punya misi campaign juga bahwa musisi bukan lingkaran narkoba gitu. Mereka adalah korban. Sama juga dengan anak-anak itu gitu kan, korban. Bagaimana akhirnya kita bekerja sama untuk membuat satu karya buku potret tentang musisi dengan penjelasan seorang musisi. Nah, Sekitar lingkaran narkoba dan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Ada 28 kurang lebih musisi yang ikut berkecimpung untuk dalam penggarapan bukunya Bang Chandra. Itu gimana Bang bisa memilih musisi-musisi itu sebagai narasumber atau sebagai ide buat penulisan buku itu Bang? Kalau ceritanya sebenarnya sedih banget sih. Jangan dong Bang. Yayasan ini nggak punya duit apapun. Tapi karena gue komitmen, gue nggak usah dibayar. Tapi tolong bantuin untuk masalah tentang persiapan jadwal. Pahala lu banyak banget Bang, pahala lu Bang. Pahala gue emang gede tapi nah itulah. Jadi kebetulan gue punya kenalan di musisi. Nah gue bukan grupis, jadi gue kalau memang bikin sesuatu ada konsep, jadi nggak sekadar kenal sama artis doang. Memang agak sulit untuk menjelaskan mereka dengan trigger narkoba, karena kalau dilihat dari sejarahnya di tahun 2000 orang Indonesia kena HIV itu lewat insulin, narkoba. Nah berarti kan edukasinya nggak ada gitu kan. Mungkin dalam campaign ini bagian dari edukasi gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita mereka mau dukung dengan konsep apa yang ada, yang konsep yang gue bikin nih fotografi potret gitu kan. Potret itu sekarang sebenarnya banyak ini nih, banyak divisi masing-masing. Potret tuh gampang gitu kan, cuma motret orang selesai, padahal enggak juga. Semua tuh punya filosofi, punya menceritakan dan lewat gambar ya Bang ya. Storytelling gitu kan. Bahwa yang kita potret ada manfaatnya nggak buat orang lain. Gitu kan. Nah, maksud gue dengan para musisi itu paling better gampang untuk mengedukasi para penggemarnya. Lewat itu. Kemudian di dalam judulnya di buku Explain ini ada namanya The Untold Stories of Humanity. Ya. Nah, seberapa dalam sih Bang Chandra tuh memahami soal gue mesti milih judulnya yang mesti bener-bener eye catching nih atau mesti bener-bener yang masuk feel into pemirsa di rumah gitu ya dan segala macam biar ikut terenyuh akan isi cerita dari foto-foto yang Bang Chandra. Sebenarnya gini, kenapa gua harus bikin buku fotografi? Fotografi itu lagi tren di masyarakat Indonesia, khusus kaum muda. Yang jadi masalah mereka selalu ngomong gear. Ya, lu pakai gearnya apa? Gerinda. Tapi bagaimana how to-nya orang itu dibalik itu. Jadi sebenarnya orang itu yang paling penting. Benang merahnya berarti apa nih Bang dari? Benang merahnya adalah di buku Explain ini. Buku Explain ini benang merah adalah antar story-nya dari semua musisi yang kita potret. Jadi si musisi itu menceritakan tentang dunia narkoba. Terus bagaimana kondisi pengetahuan tentang HIV/AIDS gitu kan. Gitu. Nah, itulah antar story-nya dari semua musisi. Buat gue dari tagline itu sama, tapi jawabannya variannya berbeda-beda dengan menurut pengalaman masing-masing gitu kan. Yang buat gue ini jadi kaya gitu, jadi sesuatu yang nggak terlalu baku lah untuk dijelasin, tapi lebih keseharian gitu. Nah itulah buat gue. Yang disayangkan juga Indonesia itu pembeli bukunya rada kurang gitu kan. Minat akan membaca buku itu memang iya. Makanya itu diakui sih. Itu diakui sih. Lewat fotografi karena orang Indonesia banyak belajar lewat visual gambar bukan teks gitu. Akhirnya fotografi itu menjadi kebijakan untuk bisa menjual atau membuat donasi untuk campaign untuk cair untuk sahabat. Cair untuk sahabat yang tadi Bang Chandra bilang ya. Nah, dalam mengajak semua talent-talent yang berkecimpung di buku Bang Chandra nih, kan biasanya orang identik sama gila lo kan gua nggak kena HIV, kenapa lo milih gua sebagai narasumber atau apa segala macam. Itu ada kendala nggak sih? Ada itu gimana tuh Bang? Itu ada banget. Semua sesuatu ide yang kita jalani nggak mungkin mulus lah, pasti punya kecurigaan, pasti punya mau diapain. Soalnya kan ya namanya musisi ternama kan pasti mikirin soal image dong pasti, gitu pasti. Kan. Gua nggak mau nih gitu. Bukan seorang musisi tapi mereka punya empati yang dijaga gitu. Jadi intinya dia mau mendengar, dia pengen mendengar how to-nya bagaimana gitu kan. Jadi intinya akhirnya mereka paham gitu kan. Memang sejujurnya net gitu kan agak sulit untuk
ini diterima apa kagak nih? Iya, betul. Yang paling gue nggak sangka tuh Faris RM. Faris RM. Pertama gue dapat kontak personnya Faris RM. Pada saat gue ngajuin proposal ke dia, bla 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 bla, mereka Lewat si yayasan ini tadi ya? lewat gue dan yayasan. Gue kasih unjuk portfolio gue sama plus yayasan latar belakangnya. Ada Faris RM ngasih jawaban setelah 2 hari, mereka ayo kapan gini, yaudah. Wah gue lah, ini anjir legend banget kan, orang legend kan juga. Buat gue bisa ketemu orang ini sesuatu yang apa ya, rezeki lah. Rezeki itu bukan uang ya. Senior juga lah, Faris RM kan. Lo kalau mau duit ngepetin ya. Tiga lilin ya bang, gue mau. Nah, akhirnya gue ketemu Faris RM, ngobrol tuh di apartemen dia, sebelum take gitu. Jam 2 siang, gue ngobrol sama Faris RM, bla bla bla. Oke udah, setelah 2 jam, motet gue ke atas di dalam apartemennya. Nah, bagaimana meminimalis potret ini menjadi menarik? Nah, akhirnya kita punya pengalaman. Jadi bukan gear juga, tapi bagaimana orang itu jam terbang itu penting untuk melakukan hal yang singkat gitu. Gue bikin potretnya. Ada nggak sih kepuasan tersendiri Bang Canda setelah melihat bahwasannya, wah bukunya ini udah jadi nih ya, walau masih bentuk editorial lah ya, belum rilis nih. Wah gila nih. Kebahagiaan itu sebenarnya menutup jati diri kita gitu. Paling banter. Nih kayaknya anak psikologi UI nih ya? Bukan. Oh bukan ya? Dokter orang gila. Buat gua kebanggaan itu adalah menutup prestasi kita sebenarnya. Jangan terlalu terlena dengan sebuah kebanggaan, tapi ukurannya adalah bagaimana manfaatnya. Kira-kira nih dari sekian banyaknya Bang Canda ulas nih soal buku-bukunya Bang Canda, yang terakhir nih kapan sih mau rilis Bang nih rencananya? Nah kebetulan nih rilisnya itu Explain itu di bulan April kemarin. Jadi buat gue ini challenge sih buat gue, challenge, tantangan yang harus kita hadapi gitu kan. Dan buat gue dengan ada pandemik ini, buat gue habit orang berubah nih gitu kan. Betul sangat Bang. Berubah. Yang dulu beli jor-joran, sekarang knowledge gitu kan. Betul. Ini efektif gak belinya? Paling banter harapan gue buku ini bisa dibeli dengan orang-orang efektif yang memerlukan hal-hal seperti yang untuk informasi ke depan gitu kan. Kalau di era digital ini Bang ya, orang-orang lebih leluasa menerbitkan sesuatu tuh di platform digital gitu ya. Nah, Bang Chandra nih masih di platform yang konvensional gitu. Itu ada kendala nggak sih Bang di lo Bang? Gua juga, gua tetap ngikutin zaman kok. Jadi buat gua intinya keuntungan sebagai orang analog gitu. Pas era digital itu dipermudahkan banget kan. Jadi waktu untuk promosinya tentunya. Ya untuk promosinya prosesnya dipermudahkan banget. Zaman dulu gua misalnya potret nih prosesnya. Gua misalnya keluar negeri atau keluar kota, gua film tuh sampai minimum 200 roll sampai 300 roll, sampai 400 roll. Misalnya gua keluar negeri bisa sampai 2 bulan 500 roll. Kalau tukang cuci film tutup, kita nyuci sendiri, iya. Nyuci sendiri, nyekan sendiri, nyetak sendiri gitu kan. Sampai kita ngirim pakai telefoto yang warnanya sun, magenta, yellow, sepia. Betul dulu ya zaman dulu tuh ya. Kalau sekarang buat gua bukan sesuatu gua apa? Gua bandingin ini buat gue ini kemudahan gue nih. Gitu kan. Jadi gua udah melampaui sesuatu hal yang buat gue bukan sulit ya, jadi edukasi itu yang awal-awal tuh buat ke arah sini sama gua sih sama anak-anak sekarang lebih cepetan gua karena semua secara mentalitas konsep apapun kita punya langsung. Ini gimana nih Bang Canda nih buat mempromosikan bukunya, bisa didapat di mana aja sih Bang Canda nih? Kita melakukan penjualan lewat pre-order. Pre-order itu karena pandemik gitu kan. Jadi pre-ordernya agak dipanjangin karena prosesnya juga berubah nih jadwalnya. Akhirnya kita panjangin pre-order. Nah pre-order itu kita jual harga pasaran 250.000 per eksemplar. Pre-ordernya 225.000. Lo bisa dapetin, lo follow aja IG-nya Syair Sahabat. Syair Sahabat. Instagramnya ya. Teman-teman di rumah ya buat dapetin bukunya Bang Chandra bisa di follow juga akun Instagramnya di Syair @syairsahabat ya, atau bisa langsung ke Instagramnya Bang Chandra nih. Enggak, ke Syair aja. Ke Syair aja. Ke Syair aja semuanya. Nah, lanjut nih Bang. Setelah semuanya itu nanti bisa diakomodir oleh Bang Chandra ya untuk promosi, penjualan dan segala macam ya. Nah, dapat bukunya tuh misalkan gini, kan pengiriman nih ada proses ya, ada proses pengiriman dan segala macam itu. Nah itu
diakomodir Bang Chandra juga atau gimana? Ya diakomodir dari pembeli gitu. Oke. Nah, jadi waktu gue pengalaman bikin proses buku slang itu, 1 tahun itu orang udah pre-order ke gue. Pre-order sekitar 250 orang. Oke. 1 tahun mereka tuh nyimpen duit ke gue. 1 tahun. Dan itu percaya aja malu ya. Kalau gue sih nggak percaya Bang, malu Bang. Percaya sama Tuhan. Iya sih, emang musik kan. Nah, yang paling banter adalah lu sekeren apapun, tapi kalau attitude tuh nggak dijaga, ya kelar lu. Betul, gitu kan. betul. Nah, alhamdulillah gue bisa menjaga itu. Nah, Bang, nih sambil santai-santai nih udah di momen terakhir program acara kita nih, Bang. Acara gua sih bukan acara lu mah bintang tamu doang di sini. Lu mau terakhir, Net? Terakhir gua, Bang, bosen sama lu. Yang meninggal. Sialan loh. Teman-teman di rumah buat dapetin keseluruhan buku-buku Bang Chandra ini, mulai dari yang pertama tadi The Color of Sport ya Bang ya. Lalu yang kedua tentang autobiografinya Slang, lalu yang ketiga juga ada Dokumenter lah. Dokumenter ya, masuknya ke dokumenter ya. Lalu yang ketiga ada Explain namanya. Nah, ini juga bisa kalian dapatkan langsung di apa ya? Kalau untuk yang di buku 1 dan 2 itu bisa langsung japri di Bang Chandra. Ada alamat Instagramnya apa Bang? Lihat di sini nih, lihat di sini nih. Emang ada? Ini di sini. Nanti ada ini Chandra Muhammad Amin, Chandra M Amin. Lalu kemudian untuk yang buku ketiga Explain itu nanti kalian bisa didapatkan di @syair sahabat ya Bang ya. @syair sahabat, nanti langsung japri aja. Bukunya inspiratif banget buat kalian-kalian. Kemudian juga kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan seputar fotografi atau seputar untuk kejelasan tentang buku-bukunya, kalian bisa langsung hubungin Bang Chandra ya Bang ya. Pakai duit nggak tuh Bang? Kedaun. Semuanya free man gitu, kecuali bukunya aja kalian mesti bayarin ya. Nah, Bang Chandra, ini akhir acara kita. Makasih banyak udah berkunjung udah berkunjung di Gesteng Moto Coffee. Foto dulu. Buat apaan? Buat ngasih makan Instagram. Ngasih makan Instagram, lu ngasih makan tikus biasanya gue. Biar baik. Oke. Udah gede. Senyum lu, gue kaku kayak. Terbaik ya. Oke, nah itu dia akhir acara kita kali ini bersama orang-orang yang inspiratif tentunya di program yang sangat menginspirasi kalian buat nonton di rumah, apalagi kalau bukan di channel Gesteng TV ya. Kalian pilih aja program acaranya namanya Moto Coffee Corner ya. Kalian coba like, comment, and subscribe di acara kami dan dapatkan juga merchandise yang ada di Gesteng Supply. Salam Gesteng Moto Coffee. Salam sehat. Cuci muka, cuci kaki. Wudu ya. Wudu Bang enak.